semua, khususnya rekan-rekan media pada pagi hari ini dengan kondisi yang hujan deras. Kami dari Polres Pandeglang akan merilis terkait dengan pengungkapan kasus ataupun peristiwa tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Pandeglang atau di Kabupaten Pandeglang. Kami akan menyampaikan kepada rekan-rekan bahwa jajaran Polres Pandeglang telah berhasil mengungkap beberapa kasus di bulan Januari, yaitu sebanyak ada 11 kasus, terdiri dari kasus pencurian dan pemberatan, kemudian pencurian kendaraan bermotor, kemudian ada kasus percabulan terhadap anak-anak di bawah umur, dan juga ada kasus 351 penganiayaan ataupun pembunuhan, menghilangkan nyawa orang lain. Dari beberapa kasus ini terdapat ada 11 tersangka yang kami amankan dan saat ini sudah dilakukan proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ada perincian beberapa kasus yang akan kami sampaikan kepada rekan-rekan media, bahwa untuk kasus pencurian dan pemberatan yang pertama ini ada 3 kasus yang sedang kami tangani, di mana korbannya itu adalah masyarakat dan TKP-nya ada di beberapa tempat. Yang pertama yang kami sampaikan untuk kasus pencurian dan pemberatan ini ada di wilayah kita, yaitu di Kecamatan Panimbang, yaitu pencurian terhadap sarang burung walet. Ini kita amankan sebanyak 4 tersangka, ya. Ada atas nama A, B, kemudian W, dan juga U, dengan peran masing-masing, baik pelaku utama dan juga ada penadah atau 480. Kemudian untuk barang bukti ini sarang burung waletnya, hasil kejahatannya, dan alat yang digunakan yaitu pencongkel linggis untuk mencongkel pintu dan gembok, ini yang digunakan, ya, termasuk ini untuk pelaku pencurian pemberatan sarang burung walet. Untuk barang bukti ini sudah kami amankan sebanyak kurang lebih 340 gram dan kami kembangkan untuk di beberapa TKP yang lain, termasuk juga 4. Ini alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, ada golok, ya, dan pelaku sudah kami amankan. Ini kita tersangkakan dengan KUH pidana pasal 363 pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun. Itu tadi untuk pencurian, curanmor, dan pemberatan. Yang berikutnya kami juga melakukan pengungkapan terhadap kasus menghilangkan nyawa orang, yaitu kejadian pada tanggal 5 Januari di rumah korban di daerah wilayah Cepecang, ya, dengan korban meninggal dunia. Dan ini barang bukti yang digunakan ada pisau dapur, ada di sini, dan juga balok yang digunakan untuk memukul. Ini kejadian ini berawal dengan peristiwa pada saat yang korban meminta dibuatkan kopi dan tersinggung, sehingga pelaku melakukan penusukan dengan pisau dapur tersebut. Dan ini sudah kita amankan ada 1 orang. Kemudian berikutnya adalah kejahatan terhadap perlindungan anak, yaitu perbuatan cabul. Ini ada 2 perkara yang sedang kami tangani.
dengan TKP yang berbeda. Ya, ini masing-masing ada satu tersangka. Yang pertama TKP pada tanggal Oktober 2020 ini di daerah Desa Pasir Serdang, Kecamatan Picung, ya. Mana ini korban masih berumur 3 tahun. Dan untuk modusnya adalah dengan memaksa dan mengancam, sehingga yang bersangkutan dilakukan persetubuhan. Dan ini sudah kami amankan dengan barang bukti. Ini ya barang bukti, pakaian korban, kemudian ada kerudung di sini, pakaian gamis, kemudian ada cadar ini, dan juga dilakukan visum. Hasil visum untuk membuktikan bahwa perbuatan cabulnya. Dan untuk ancaman hukumannya sampai dengan maksimal 15 tahun di Undang-Undang Perlindungan Anak yang kami gunakan. Kemudian yang berikutnya adalah tindak pidana yang sama, yaitu terhadap perlindungan anak dengan TKP di wilayah Sukaresmi, Desa Cibungur. Ini peristiwa pada tanggal 27 Desember dan ini korbannya adalah 16 tahun, Saudara K. Dan ini tersangka, barang buktinya bisa kami perlihatkan pakaian dalam, kemudian pakaian gamis lengkap dengan kerudungnya. Dan ini sudah kami proses dan tinggal menunggu untuk pelimpahan kepada JPU. Dan persangkaan yang sama, yaitu ancaman hukuman bisa 15 tahun dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian untuk tersangka 1 orang atas nama Saudara E. Untuk modus ya sama, yaitu pelaku menjemput di salah satu pesantren yang ada di wilayah tersebut dan mengaku sebagai kakak korban, ya. Tetapi korban tidak langsung diantar pulang, melainkan dibawa ke rumah pelaku, sehingga disitulah terjadi perbuatan pencabulannya. Dan untuk tersangka ini bisa nanti kita sama-sama melihat. Di sini adalah tersangka kasus pembunuhan 351. Ini surat. Dan ini sama surat, dan yang di ujung kasus cabul, dan yang di belakang adalah pelaku curanmor. Dan untuk barang bukti ada di depan, dan bisa sama-sama kita saksikan bahwa di sini saya menyampaikan kepada masyarakat khususnya Kabupaten Pandeglang agar memberikan informasi. Terima kasih atas kerjasamanya. Kemudian memberikan himbauan terhadap pelaku-pelaku kejahatan agar tidak terjadi di wilayah hukum kita. Dan itu aja mungkin dari saya. Terima kasih dari rekan-rekan semua. Sampaikan pesan moral ini kepada masyarakat kita, sehingga kota Pandeglang tetap jadi kota yang kondusif, bebas ataupun terhindar dari pelaku-pelaku kejahatan. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPS. Coba nggak?